Warraq'atu fi lailatul qadri ta'dilu 30 alfi raka'atin fi ghairiha minal layali wa hadza mafhumun bil hisabi min qouli ta'ala lailatul qadri khairum min alfi syahr. Fata'amalhu wa yuqra'ul hadithu wal kalamu ba'da salatul isya karahatan syadidatan illa fi khairin wa sawabin kamudarasati ilmin aw mudzakaratihi awin nazari fihi wa ma asbaha dzalik min a'malil birri. Atau dibaca halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman 203, salat sunnah ba'da isya. Hendaklah Anda membiasakan salat sunnah 4 rakaat sesudah salat isya, karena padanya terdapat banyak kelebihan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'un ba'da al-isya'i kamithlihinna min lailatul qadar. 4 rakaat sunnah sesudah isya sama pahalanya dengan 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. 1 rakaat pada Lailatul Qadar sama dengan pahalanya dengan 30.000 rakaat pada malam selainnya. Ini bisa dihitung dari maksud firman Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Cobalah Anda renungkan. Berbicara sia-sia dan omong kosong sesudah salat isya adalah makruh hukumnya, kecuali pada perkara-perkara baik seperti mempelajari ilmu pengetahuan, bermuzakarah tentangnya, atau mempelajari perkara-perkara semisal itu dari amal-amal kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Al Habib Abdullah Al Haddad menganjurkan kepada kita di antara hal-hal yang perlu kita tingkatkan dalam ibadah sholat kita. Di antaranya beliau menyampaikan kepada kita hendaklah membiasakan melazimi melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat setelah menunaikan sholat isya, sebagaimana hadis yang disampaikan beliau di sini menyebutkan arbaun ba'dal isya min lailatul qadri, bahwasanya 4 rakaat sunnah setelah menunaikan sholat isya sama pahalanya atau mengimbangi 4 rakaat apabila kita laksanakan di malam Lailatul Qadar. Bagaimana beliau menyampaikan atau mengambil daripada keterangan di Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Jadi 1 banding 1000. Jadi 1 rakaat di malam Lailatul Qadar, begitu juga 1000 rakaat bandingannya di malam selain Lailatul Qadar. Nah, di sini beliau menyampaikan hadis 4 rakaat setelah sholat isya. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya di antara sholat rawatib yang muakkad yaitu ba'diyah atau 2 rakaat setelah sholat isya atau sholat ba'diyah 2 rakaat. Sehingga yang bisa kita pahami daripada hadis di sini, ini 4 rakaat ini bisa kita laksanakan dengan 2 rakaat ba'diyah dan ditambah 2 rakaat selain daripada ba'diyah. Karena beberapa ulama menyebutkan bahwasanya ada pendapat daripada beberapa ulama
berdasarkan daripada hadis yang diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah bahwasanya istimbat daripada hadis tersebut bahwa yang dimaksud daripada setelah melaksanakan sholat isya itu semata-mata sholatul lail. Jadi nggak mesti sholat ba'diyah. Nah, jadi yang penting apabila dilaksanakan setelah sholat isya, sholat fardu isya, itu sudah dinamakan sholatul lail. Jadi nggak mesti dinamakan ba'diyah isya. Jadi bisa kita mengambil fahaman di sini 2 rakaat ba'diyah setelah sholat isya dan ditambah 2 rakaat selain daripada ba'diyah. Karena yang warid daripada hadis-hadis bahwa yang dikatakan sholat ba'diyah yang muakkad itu 2 rakaat setelah isya. Bahkan yang ghairu muakkad itu nggak disebutkan ada Nabi mengerjakan 4 rakaat ba'diyah. Jadi nggak ada yang dikatakan 4 rakaat ba'diyah setelah sholat isya. Nah, jadi daripada keterangan hadis di sini, yang penting manakala kita melaksanakan 4 rakaat sunnah setelah sholat isya, nah ini sudah bisa termasuk daripada pahaman hadis yang disampaikan beliau di sini. 4 rakaat sunnah setelah melaksanakan sholat isya, itu pahalanya mengimbangi 4 rakaat di di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Karena 1 rakaat bandingannya 1 rakaat di malam Lailatul Qadar itu sebanding dengan 1000 rakaat di Lailatul Qadar. Jadi 4 banding 4000. Kemudian beliau menyampaikan lagi, selain daripada kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah ataupun sholat sunnah lainnya setelah menunaikan sholat isya, maka kita dihukumkan makruh berkata-kata yang tidak ada faedahnya dan omong kosong. Nggak ada faedahnya dan omong kosong setelah sholat isya. Jadi nggak ada nilai akhiratnya. Itu hukumnya makruh. Adapun sebaliknya, bahkan sangat dianjurkan apabila kita berkata-kata yang berkaitan dengan menuntut ilmu atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama. Nah, jadi taklim ataupun majelis yang kita laksanakan setelah sholat isya, ini diantara kita mengamalkan daripada apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kita sangat dianjurkan untuk berkata-kata yang berkaitan dengan ilmu agama, yang berkaitan dengan akhirat setelah sholat isya, dan sebaliknya kita menjauhi atau dihukumkan makruh berkata-kata yang tidak ada nilai akhiratnya. Atau bermudzakarah, jadi membahas ilmu agama dengan ilmu, jadi membahas sesuai dengan ilmu. Atau mempelajari perkara-perkara yang semisal itu daripada amal-amal kebajikan. Sedikit kita ada membahas masalah salat tarawih daripada syarah Yaqutun Nafis sebagai pelajaran bagi kita, pengetahuan, karena menjelang daripada bulan Ramadan. Daripada kitab syarah Yaqutun Nafis yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad
bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau menyampaikan tentang salat tarawih bahwa hukum salat tarawih itu sunnah muakkadah dan dilaksanakan di malam bulan Ramadan, dan jumlah rakaatnya itu 20 rakaat, walaupun ada hadis-hadis yang kuat yang menyatakan bahwa sholat tarawih 8 rakaat. Jadi beliau mengatakan ada hadisnya 8 rakaat, itu ada hadisnya kata beliau di sini. Kemudian hadis yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ihda asyar rakaat, bahwa ulama mengatakan di sini Nabi Sayyidatuna Aisyah menyandarkan yang dimaksud daripada hadis tersebut itu sholat witir. Jadi kurang tepat manakala seseorang mengatakan hadisnya atau dalilnya sholat tarawih 11 rakaat. Ini hadis yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah, karena di sini yang dimaksud adalah witirnya. Witir itu sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Adapun sekurang-kurang sholat tarawih 2 rakaat. Jadi ada. Jadi kalau misalnya kita capek atau lelah atau misalnya sakit, ya minimal kita melaksanakan misalnya 2 rakaat. Nah, dan sesempurnanya 20 rakaat. Dan dikatakan Imam Malik 36 rakaat. Jadi Imam Malik mengatakan sampai 36 rakaat. Ini adalah yang dikerjakan penduduk kota Madinah. Kemudian orang yang pertama kali menghimpunkan manusia kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah itulah Sayyiduna Umar ibn Khattab, yang mana beliau tidak menyampaikan dalilnya. Jadi beliau tidak menyampaikan, dan beliau semata-mata ini tidak berkaitan dengan bid'ah yang mengada-ngada, karena ada dasar hukumnya. Tidak bertentangan dengan usul, Jadi walaupun tidak dikerjakan di zaman Nabi, tetapi tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariat agama. Jadi yang beliau memperbaharui atau memulai perkara tersebut dari tata caranya. Jadi tetap memang ada sholat tarawih secara berjamaah, itu ada di zaman Nabi, cuma ketika zaman Sayyidina Umar cuman bagaimana caranya dan bentuknya saja yang dilaksanakan ketika di zaman Sayyidina Umar. Jadi tidak dikatakan bid'ah yang sesat, karena ini bid'ah yang bagus, karena usulnya itu tidak bertentangan, karena memang dilaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di zaman Nabi, walaupun Nabi misalnya cuma 8 rakaat di masjid kemudian balik ke rumah. Nah, karena disampaikan bahwasanya Nabi pada mulanya di zaman Nabi, ketika kembali itu masing-masing manusia sahabat itu berpencar ke rumah masing-masing, menyambung daripada sholat
tarawihnya. Karena disebutkan di dalam kitab Muwatta, hadis daripada Imam Malik itu ada riwayat yang menyebutkan bahwa diantaranya Sayyidina Umar mengiringi Nabi ketika pulang ke rumah beliau, dan beliau mendengar bacaan Nabi meneruskan daripada sholat tarawih beliau sampai terbilang 20 rakaat. Jadi ada disebutkan di dalam kitab Muwatta. Kemudian beliau mengatakan, Sayyidina Umar ketika menyaksikan para sahabat ini masing-masing melaksanakan sholat tarawihnya, sehingga beliau berucap, seandainya, kata beliau, aku menghimpunkan para sahabat secara berjamaah dengan diimami oleh satu orang, maka itu lebih baik, kata beliau. Sehingga beliau menghendaki atau mencita-cita untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dengan cuman satu imam, yang mana imamnya beliau memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, karena beliau adalah yang paling hafal daripada kitab Al-Quran. Kemudian ketika Sayyidina Umar menyaksikan para sahabat telah berkumpul secara berjamaah melaksanakan sholat tarawih diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi, ini adalah sebagus-bagus bid'ah, kata beliau. Bid'ah tapi dari segi bentuknya aja. Sebagaimana misalnya kita melaksanakan pembacaan maulid, itu bentuknya aja, tapi prakteknya sudah ada semua. Baca Al-Qur'annya, baca riwayat sejarah Nabi, itu ada semua. Memukul hadrah ada semua. Jadi cuman bentuknya. Adapun usulnya, pokok syariatnya itu tidak bertentangan sama sekali. Nah, ini bahkan ini dikatakan ijma'. Jadi ini sudah dihukumkan ijma'. Sebagaimana daripada dasar hukum Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Nah, jadi ini dikatakan ijma' karena para sahabat ketika Sayyidina Umar melaksanakan atau memerintahkan sholat tarawih secara berjamaah, itu para sahabat gak ada yang menentang. Nah, jadi dikatakan ijma' sukuti. Jadi para sahabat gak ada yang menentang. Bahkan Sayyidatina Aisyah itu tidak menentang. Nah, sehingga ini dikatakan ijma'. Dan ijma' adalah dasar hukum yang kita pegang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itulah sedikit daripada pembahasan tentang masalah sholat tarawih, yang mana mudah-mudahan kita disampaikan daripada bulan Ramadan bisa kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, bertambah daripada ilmu agama kita, dan menambah-nambah pengetahuan kita dan ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Alafu minkum wallahu subhanahu wa taala alam.